Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqih ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa tarakana 'ala al-bayda'i layliha kanahariha sawa wa la yazighu 'anha illa halik fa salawatu rabbina wa taslimatuhu 'alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa ala kulli man sara ala darbihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada hentinya lisan kita mengucapkan tahmid dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang sampai saat ini begitu banyak nikmat yang kita rasakan untuk diri kita, untuk keluarga kita dan saudara-saudara kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita, kedua kita, Nabi Muhammad SAW, yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, yang beliau habiskan usianya untuk mendakwahkan at-tauhid, sunnah dan akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di sisa usia kita yang Allahu alam entah berapa lagi. Mudah-mudahan majelis kita ini dijadikan amal kebaikan kita, ya. Kita hidup di akhir zaman di mana kita sangat butuh sekali amal soleh, ya. Fitnah, ujian di mana-mana, bukan hanya masalah dunia saja, akan tetapi masalah agama juga. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala, dari majelis yang sederhana ini, kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh, sekaligus juga menjadikan sebagai wasilah untuk saling mengingatkan, ya. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain yang saling mengingatkan, ya. Keberadaan kita di majlis ini, ya, bukan lebih baik dari satu dengan yang lainnya, abadanullah, ya. Bukan berarti yang berbicara lebih baik dari yang mendengarkan, akan tapi kalau bukan karena, ya, kita semua membutuhkan ilmu dan akhlak tambahan setiap harinya, ya, untuk menghadapi sisa usia kita, ya, untuk apa, ya? Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua, ya, sehingga kita tergolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Jamaah azani Allah wa iyyakum, ini adalah majelis kedua, ya. Sebelumnya kita sudah mengkaji beberapa pengertian tentang akhlakul karimah. Ada beberapa tanbih yang saya sampaikan pada pertemuan pertama, ya. Saya menyampaikan bahwasanya al-akhlaqu jam'u khuluqin, ya, saya terbalik dalam menjelaskan. Al-akhlaq itu jamak, ya, mufradnya adalah khuluq, ya. Jika ada yang mencatat salah pada pertemuan yang lalu, saya menyebutkan al-akhlaqu jam'u khuluqin, ya. Akhlak itu jamaknya, mufradnya adalah khuluq, ya. Kemudian sebagai pembukaan, ya, kitabnya sudah punya semua, ya, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala bisa menghatamkan kitab ini, ya, karena banyak sekali faidah yang Syekh Hafidhahullah taala sebutkan dalam kitabnya, ya. Dan ini juga bisa dijadikan majelis untuk keluarga kita, ya. Misalnya dari kita, ya, sudah memahami beberapa makna dari kajian dari kitab ini, bisa langsung membuat kajian di rumahnya masing-masing, ya. Ya, ini juga salah satu bentuk, ya, zakatul ilm, ya.
kita mempelajari, kita mengamalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Dan orang yang paling pertama setelah diri kita adalah keluarga kita. Ya. Orang yang paling pertama mendapatkan faedah ilmu yang kita pelajari adalah setelah diri kita adalah keluarga kita. Dari pembahasan ini, ya, ada 4 poin yang ditekankan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, ya, dari bab pertama ini. Pertama adalah kedudukan dan keistimewaan akhlak. Ya. Nanti kita akan berikan poin-poin ketika melewati hadis-hadis. Oh, ini hadis tentang kedudukan dan keutamaan akhlak. Ya. Kemudian Syekh menyebutkan cara bagaimana memperoleh akhlakul karimah. Ya. Nanti kita sebutkan ini adalah caranya. Kemudian Rasulullah SAW sebagai qudwah, sebagai uswah yang dijadikan contoh oleh kita. Ya. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu, ya, akan terasa sangat sulit sekali kalau tidak ada contohnya, betul tidak? Dan Syekh menjadikan Rasulullah SAW dan tentunya adalah Rasulullah SAW sebagai akhlak, ya, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah mengajak umat yang berakhlakul karimah. Beliau juga adalah orang pertama melaksanakan apa yang beliau ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, mengenai pahala daripada akhlak tersebut, ya. Bismillah nasta'inu billah, kita mulai, ya, kajian kitab Ahadithul Akhlaq, ya. Ahadithul Akhlaq, ya. Ahadits jamu hadis, ya. Ahadits jamaknya dari hadis. Jadi kitab ini menghimpun semua hadis-hadis tentang akhlakul karimah, ya. Sebagaimana telah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, ini adalah awalnya dari muhadarah yang beliau sampaikan, ya. Kemudian ternyata banyak respon yang baik dari pendengar. Akhirnya beliau mendapatkan saran agar kajian-kajian yang mengenai akhlak ini dibukukan. Ya. Alhamdulillah, ya, ini adalah salah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah buku yang antum ada semua, ya. Ahadithul Akhlaq. Dan alhamdulillah, Syekh memberikan izin bagi siapa saja yang ingin mencetaknya, ya, dalam bentuk untuk pribadi atau dibagikan kepada orang lain, tidak diperjualbelikan. Langsung ke nomor halaman 5. Coba. Seperti biasa, Syekh memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihi ajmain. Ini adalah, ya, sunnah dimulai sebuah tulisan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an dengan kata alhamdu, ya. Segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh, amma ba'du fa hadhihi silsilatun nafi'atun fi ahadithil akhlaq, ya. Kasih harokat sekalian kita belajar bahasa Arab. Fahadhihi silsilatun nafi'atun fi ahadithil akhlaq. Jadi sebuah rangkaian, ya, yang insyaallah banyak manfaatnya. Nafi'ah, itu bermanfaat. Fi ahadithil akhlaq, hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak. Qaddamtuha fi halaqatin yaumiyatin, ya. Qaddamtuha, ini Syekh berkata seperti itu. Qaddamtuha, ya. Beliau sampaikan, aku sampaikan pada halaqah yaumiyah, ya. Kajian rutin setiap hari khilala syahri Ramadan. Khilala, nah, ini nasab, ya, karena dia sebagai dzarf. Khilala syahri Ramadan, ketika bulan Ramadan pada tahun 1441, ya. Sekarang kita masuk 1443, ya. Ya. Fi qanatis sunnah an-nabawiyah, ya. Ada sebuah channel YouTube yang bernama Qanatus Sunnah An-Nabawiyah. Silakan ikhwah semua, ya, bisa langsung ke channel ini jika ingin langsung mendengarkan kajian Syekh secara suara, ya. Dan kita dapati semua yang beliau sampaikan yang tertulis ini persis seperti apa yang tertulis di kitab ini. Waqad laqitu, ya, saya mendapati bifadlillahi qabulan ladal mustami'in. Jadi ini yang menjadikan motivasi bagi Syekh untuk membuka ceramah beliau, ya. Beliau mendapatkan, ya, respon yang baik. Qabulan itu respon ladal mustami'in. Wa raghibal katsiru fi tabi'iha. Banyak orang yang menginginkan bahwasanya kitab ini agar dicetak. Wa nashriha litatanawwa'u al-ifadatu minha. Karena apa? Karena buku ini banyak sekali, ya, macam atau jenis yang terkandung dalam buku ini. Ya. Wa qad kuntu syara'tu fi i'dadiha fi yaumil khamis, ya.
Waqad kuntu, ya, Syekh berkata bahwasanya mulai dari menyiapkan materi ini pada hari Kamis, ya, ats-tsalithi wal 20 min syahri Sya'ban, jadi pada hari ke-23 bulan Sya'ban. Wa waqa'a al-faraghu minha fi yaumis sabt, kemudian selesai, ya, daripada penulisan materi ini fi yaumis sabt, pada hari Sabtu. Ats-tsalithi, ya, wal 20 min syahri Ramadan al-mubarak, ya, pada hari ke-23 beliau rampung dari menyusun kitab ini. Wa as'alullaha al-karima, wa as'alullaha, itu maf'ulun bih, wa as'alullaha al-karima ay yu'dhima an-naf'a biha, mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha dermawan menjadikan manfaatnya ini sangat luas, ya, sangat luas sekali. Wa ayyaja'alaha liwajhi khalisa. Nah, ini juga sangat penting, ya, bagaimana kita berharap keikhlasan, ya, bahwasanya semua amal perbuatan tersebut, ya, jika tidak dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bermanfaat, ya, akan tapi tertolak, ya. Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan, ya, dari kitab ini banyak manfaat yang dirasakan dan juga dijadikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alaha liwajhihi khalisa wa ayyataqabbalaha biqabulin hasanin, wa ayyataqabbalaha biqabulin hasanin. Dan inti dari semuanya adalah bagaimana amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, untuk menjadikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua syarat di sini sebutkan oleh Syekh. Pertama, kita berdoa, ya. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya. Saat selesai membangun Ka'bah, ya, apa yang dilakukan? Berdoa, ya. Padahal, ya, yang memerintahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintah adalah seorang nabi, ya. Kemudian perintahnya juga jelas, sebuah amal soleh, ya. Akan tetapi walaupun, ya, begitu kondisinya, tetap Nabi Ibrahim berdoa, ya. Rabbana taqabbal minna. Apalagi kita, ya. Kita lebih berhak lagi untuk banyak memperbanyak doa setiap amal kita yang kita lakukan. Nabi Ibrahim saja, ya, sudah jelas perintahnya sudah jelas, yang melaksanakan siapa? Adalah seorang nabi, ya. Kalau kita berpikir udah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi, ya, Nabi Ibrahim tetap berdoa. Wa yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu, dan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah, setelah selesai, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syekh juga seperti itu, ya. Setelah selesai dari menulis bukunya, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, ya, apa yang beliau sampaikan dalam muhadaratnya, begitu juga dalam buku ini, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un qaribun mujib, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, maha dekat, mujibun, dan maha mengabulkan doa-doa kita. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin. Nah, nabiyyina, kenapa nabiyyina? Karena dia sebagai badal, ya. Wa sallallahu wasallamu ala abdihi wa rasulihi. Nah, ini juga harus badal. Jadi nabiyyina, ya, karena abdihi majrur, wa rasulihi mudhaf, ataf. Nabiyyina, Muhammadnya apa di sini? Muhammadin. Nah, seperti itu. Sebagai badal juga. Wa alihi, kasrah juga. Wa sahbihi ajma'in. Jamaah semua, azanillah wa iyyakum. Ya, langsung kita masuk ke bagian pertama dari kitab ini, ya, halaman 7. Judulnya adalah Husnul Khuluq. Husnul Khuluq. Nas'alullah azza wa jal ayyamunna alaina bil adabil karimi wal khuluqi al qawimi alladhi huwa hadyu qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qala anhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim wa ayyahdiyana li ahsanil akhlaqi
la yahdi li ahsaniha illa hu wa ayyasrifa anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa hu. Syekh hafizahullah taala memulai kitabnya dengan doa, ya. Sebagaimana kita sampaikan, ya. Doa dan doa, ya, yang harus kita panjatkan untuk sesuatu hal yang kita inginkan, ya. Syekh berdoa, nasallallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak karim, ya. Karena, ya, akhlakul karimah seperti rezeki. Bagaimana kita keluar dari pagi hari di rumah kita, kemudian datang sore hari, ya, untuk mencari rezeki, begitu juga akhlak. Akhlak juga seperti rezeki. Nanti dijelaskan oleh Syekh bagaimana akhlak itu seperti rezeki. Tidak datang begitu saja, akan tapi harus dicari. Kemudian juga dengan berdoa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan akhlak karimah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Seperti itu. Di antara doa yang ma'thur diajarkan oleh Rasulullah SAW disebut oleh Syekh di sini. Ya. Wa ayyahdiyana li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa huwa. Ya, tidak ada yang memberikan akhlak kepada kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan sejauh-jauhnya dari akhlak yang buruk. Ya. Wa ayyasrifa anna, agar dipalingkan. Saraf artinya memalingkan, ya. Wa ayyasrifa anna sayyi'aha, ya, agar memalingkan dari kita sejauh-jauhnya akhlak yang buruk. La yasrifu anna, tidak ada yang mampu memalingkan dari kita akhlak yang buruk melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menjelaskan, ya, bahwasanya akhlakul karimah adalah salah satu ciri, ya, keselamatan seorang manusia, ya. Innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Jadi ketika seseorang berakhlakul karimah, ya, itu menunjukkan keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Ya. Ciri seseorang itu selamat, ya, baik di dunia dan di akhirat adalah saat dia memiliki akhlakul karimah. Makanya disebutkan sebagai unwan. Unwan itu, ya, bisa juga diartikan dengan alamat, ya. Unwanul bait artinya alamat rumah, ya. Jadi ketika orang memiliki akhlakul karimah, wah, ini udah ada tanda-tanda bahwa ini termasuk orang yang selamat di dunia dan akhirat. Wa mastujlibatil khairatu bimithli khuluqi al-fadili wal adabil karim. Dan tidak ada, ya, kebaikan-kebaikan yang diperoleh, ya, seperti kebaikan akhlakul karimah, ya. Jika seorang mengumpulkan kebaikan semua, di antara kebaikan-kebaikan itu, ya, tidak ada yang paling istimewa, ya, seperti dengan akhlakul karimah. Wad-dinu kulluhu khuluq. Wad-dinu kulluhu khuluq. Agama semuanya adalah akhlak, ya. Makanya dalam sebuah hadis nanti dijelaskan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, ya. Rasulullah SAW, ya, mengatakan tentang dirinya, ya, Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya. Padahal Rasulullah SAW sebagaimana nabi-nabi sebelumnya diutus untuk, ya, mengajarkan ajaran agama, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dari semuanya adalah akhlak, ya. Dan agama semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah semuanya akhlak semua, ya. Oleh karena itu, ya, jika orang semakin paham agama, maka jika betul dia beragama dengan baik, ya, dengan cara yang benar, maka sebanding lurus dengan akhlaknya, ya. Semakin baik agamanya, maka semakin baik akhlaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wad-dinu kulluhu khuluq. Agama semuanya khuluq. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid din. Masya Allah, ini kata yang sangat bagus sekali. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid din. Barang siapa yang bertambah baik akhlaknya, maka sesungguhnya
bertambah baiklah agamanya. Ya. Sering kita mendengar, Masya Allah sudah banyak lama bertahun-tahun kajian, akan tapi akhlaknya tidak baik, atau mungkin peringatan kurang baik. Berarti di situ ada masalah. Ya. Jika betul-betul dia memahami agama dengan baik, maka akan semakin baik akhlaknya. Faman zada 'alaika fil khuluqi, barang siapa yang bertambah baik akhlaknya, maka sesungguhnya agamanya semakin bertambah. Ya, subhanallah. Selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Faqala taqwallahi wa husnul khuluqi rawahu at-Tirmidzi. Coba lihat bawahnya, akhrajahu at-Tirmidzi wa hassanahu al-Albani. Hadis ini hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang hal yang paling banyak ya menjadikan manusia masuk ke dalam surga, ya. An aktsari ma yudkhilun nasa al jannah. Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqwallahi wa husnul khuluqi rawahu Tirmidzi. Bahwasanya paling banyak ya, manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah karena takwa, ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua apa? Wa husnul khuluq. Ya. Bayangkan ya, Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan husnul khuluq ya seperti takwa, ya. Berarti kondisinya atau posisinya sangat mulia sekali, ya. Kita sering mendengar bahwasanya zakat dan salat selalu beriringan, betul tidak? Alladzina yuqimuna sholata wa yutuz zakah, ya. Berarti kedudukannya sangat tinggi sekali, ya. Bagaimana Rasulullah SAW ya menjadikan hal yang paling banyak seseorang itu masuk ke surga adalah takwa dan husnul khuluq. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi sekali daripada akhlakul karimah. Sebutkan, faja'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hu-nya kemana ini? Faja'alahu, kepada akhlak, ya. Faja'alahu artinya husnul khuluq ini. Faja'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min asbabi dukhulil jannah, dijadikan sebab masuknya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qaranahu, ya, kemudian disandingkan ya bit taqwa, dengan ketakwaan, allati hiya a'dhamu wasiyah, di mana takwa adalah wasiat yang paling agung, ya. Kenapa disebut wasiat paling agung, ya? Dalam sebuah firman yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Jadi wasiat takwa ini ya dijadikan sebagai wasiat bukan hanya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kepada umat-umat sebelumnya, ya. Walaqad wassayna alladziina utul kitab. Utul kitab siapa? Orang yang diberikan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kalian, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengkaji lebih dalam ya pada pertemuan yang akan datang mengenai ketakwaan. Nah, ini hadis berarti menceritakan tentang apa? Keistimewaan. Tulis ya. Ini tentang keistimewaan akhlak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang masuk ke dalam surga ya. Ya, setelah takwa adalah husnul khuluq. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnul khuluq. Ya. Ibnu Qayyim mencoba menjelaskan kenapa Rasulullah SAW menggabungkan antara takwa dan akhlakul karimah. Jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnul khuluqi. Lianna taqwallahi tuslihu ma bainal abdi wa baina rabbih. Nah,
Nabi SAW menggabungkan antara takwa dan akhlak, li'anna taqwallah, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tuslihu ma baina al-'abdi wa baina rabbih. Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Karena akhlak yang baik itu memperbaiki ya hubungan antara dia dan sesama makhluknya. Ya. Jadi lengkap ya. Saat seorang memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan dia sebab masuk surga. Begitu juga ketika dia berakhlakul karimah dengan sesama, ya, itu juga dijadikan sebagai sebab masuk surga. Fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tujibu, mewajibkan ya. Wajib ya bagi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu ya. Ketika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul khuluqi, sedangkan akhlakul karimah yad'u ila mahabbatihi ya. Ya, menjadikan, membawa kepada atau mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu wajib ya. Datang kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan husnul khuluq ya menjadi wasilah mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Jabir, wa an Jabir Ibni Abdillah, Jabir di sini seorang sahabat ya, Jabir Ibni Abdillah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Rawahu Tirmidzi ya. Wa sahhahahu Al-Albani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini hadis menceritakan tentang keistimewaan dan keutamaan akhlak. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya, orang yang paling ya aku cintai ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhrabikum minni majlisan, dan paling dekat majlisnya yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan bahwasanya akhlakul karimah tidak hanya mendatangkan mahabbatullah ya, tidak hanya mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, juga menjadikan ya kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dalam sebuah majlis ya, di mana kita bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan wa aqrabikum minni majlisan, orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat di surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Siapa di antara kita tidak ingin berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Yang setiap harinya kita menyebutkan namanya dalam azan, dalam salat, bertasyahud. Ya. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mimpi pun kadang kita tidak pernah. Ya. Bagaimana kita berharap pada hari kiamat kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, kita berharap kita menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Dijelaskan oleh Syekh hafizahullah taala, fa kullama kana al-mar'u domah ya, karena dia sebagai ism kana, ahsana khuluqan, maka seseorang semakin baik akhlaknya, kana aqrabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan yaumal qiyamati min ghairihi, maka niscaya dia orang paling dekat duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan yang lain. Maka kebalikannya, wa kullama kana aswa khuluqan kana ab'ad wal yadzu billah, maka semakin dia
jelek akhlaknya, maka semakin jauh duduknya. Waliyadzubillah. Sampai sini yang ditanyakan Bapak-bapak? Cukup ya? Lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi." Rawahul Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dalam musnadnya, ya, dihasankan oleh Syekh Albani dalam sebuah kitab namanya Shahihut Targhibi wat Tarhib. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum." Sesungguhnya kalian tidak akan mampu, ya, membagikan semua harta kalian kepada semua orang. Betul tidak? Harta yang kita miliki mampu nggak kita bagikan kepada seorang? Tidak akan mampu karena banyak sekali. Ya. Sekalipun seorang memiliki banyak uang, banyak harta, tidak mungkin mampu dia bagikan untuk semua orang. Tidak akan semuanya dapat. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi. Akan tapi mungkin, ya, dilakukan dengan wajah yang berseri-seri. Bastul wajhi artinya wajah yang berseri-seri. Bastut artinya membuka, ya, basata, membuka. Dengan muka yang berseri-seri. Wa husnul khuluqi, dengan akhlak yang baik, ya. Setiap hari kita berjumpa kita bisa senyum, ya. Apa kita setiap hari bisa kita memberi uang kepada orang lain? Tidak bisa. Tapi dengan muka yang senyum, muka yang berseri-seri, kemudian dengan perkataan yang baik, kita bisa bertemu dengan siapa saja dan kita bisa membaikkan akhlak kita, ya. Subhanallah, ya. Allah berikan kemudahan bagi kita bagaimana kita bisa masuk surga, ya. Jadi selamanya tidak dijadikan orang yang memiliki harta banyak saja yang bisa bersedekah, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapa saja yang berakhlakul karimah, ya, dengan muka berseri-seri. Bastul wajhi wa husnu al khuluqi. Dijelaskan oleh Syekh, ai itu artinya, ya, maksudnya, ya. Ai atau yakni, ya, la yumkinukum an tasa'u, tulis tasa'u an-nasa bi amwalikum ata'an wa badla, ya. Tidak mungkin kalian mampu memberikan kepada orang-orang itu harta-harta kalian, ata'an, baik diberikan ataupun diinfakkan. Mahma kathurat amwalukum, sekalipun banyak harta kalian, ya. Wa adhuma sakhaukum, sekalipun kalian orang yang paling dermawan, ya, suka memberikan sedekah, berinfak, ya. Sekalipun uangnya banyak, sekalipun juga dia suka bersedekah, itu tidak mungkin. Li'anna isti'abati amatihim bil ihsani bil fi'l ghairu mumkin, ya. Karena tidak mungkin memberikan semua harta kita kepada orang dengan kebaikan itu, dengan itu tidak mungkin. Fasa'uhum, tulis fasa'uhum, ini fi'il amr, ya, dari kata wasi'a yasa'u. Fi'il amrnya sa', ya. Wasi'a yasa'u, fi'il amrnya sa'. Nah, karena dia yang diajak berbicara ada domir antum, maka jadinya fasa'u. Nah, kalau anta fasa', ya. Tapi kalau dia domir antum, fasa'uhum bi akhlaqikumul karimah. Maka, ya, lapangkanlah, liputilah orang-orang semua dengan akhlak kalian. Bagi-bagi akhlak kalian kepada orang-orang, ya. Kalau kalian tidak bisa memberikan harta, ya, berikanlah akhlak yang baik kepada orang-orang lain. Wa adabikumul jamil, dan juga budi pekerti kalian yang baik. Bibastil wajhi, dengan murah senyum, ya, dengan wajah yang ceria, ya. Wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik. Wa hadza amrun hayyinun sahlun mutayassirun. Ini adalah perkara yang paling mudah. Amrun hayyinun, udah mudah, gampang, simple gitu kali, ya. Amrun hayyinun sahlun mutayassirun. Ini adalah salah satu
kekayaan dalam bahasa Arab ya, bagaimana satu kata itu memiliki padanan kata mufradat yang sangat banyak sekali. Ini pada artinya satu, akan tapi banyak ya padanan-padannya. Hayyinun artinya mudah juga, sahlun juga mudah, mutayassirun juga artinya mudah, akan tapi banyak padanannya. Mudah nggak akhlakul karimah, bapak-bapak? Mudah. Tapi Syekh menyebutkan liman waffaqahullah, bagi orang yang dapat taufik dari Allah. Wallahi, kalau nggak karena taufik dari Allah kita nggak bisa. Ya. Ya, inilah modalnya kita. Kita berdoa agar diberi taufik. Ya. Kita udah tahu akhlak itu baik, akhlak karimah itu baik, akan tapi susah kadang ya, karena kita tidak diberi taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk berakhlakul karimah. Wa hadza amrun hayyinun sahlun mutayassirun liman waffaqahu Allah. Barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wahabahu al-khuluqal hasan, ya. Allah berikan akhlak ya, Allah hibahkan kepada dia akhlak yang baik. Ruwiya, nah ini bukan rawa ya, ruwiya. Ya. Ruwiya itu fi'il madhi lil majhul, ya, diriwayatkan, ya. Ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya. Ibnu Umar siapa namanya ini? Abdullah, ya. Abdullah bin Umar, ya. Dia seorang sahabat, ayahnya juga seorang sahabat. Oleh karenanya disebutkan apa? Radhiyallahu anhuma. Nah, karena dia seorang sahabat dan ayahnya juga seorang sahabat. Terkadang disebutkan secara singkat saja Ibnu Umar, ya. Namanya adalah Abdullah bin Umar. Annahu kana yunshidu. Ya. Yunshidu di sini bukan artinya bernasihat nyanyi ya. Terkadang orang Arab itu menyebutkan suatu syair ya dengan nada ya. Nadanya maksudnya di sini adalah dengan qawafi wa al-bahr. Ini nanti pembahasan masalah syair ya, ada arut. Jadi kadang orang Arab tuh sering membuat kalau di kita pantun, kata-kata seperti itu. Itu disebut dengan yunshidu ya. Bunayya innal birra syai'un hayyinun wajhun taliqun wa kalamun layyinun. Nah, itu biasanya orang Arab seperti itu suka membuat kata-kata yang dijadikan sebagai pepatah. Bunayya, wahai anakku, innal birra, sesungguhnya kebaikan itu syai'un hayyinun, sesuatu yang sangat mudah sekali. Apa? Wajhun taliqun, wajah yang berseri-seri ya. Wa kalamun layyinun, berkata yang lemah lembut ya. Seperti itu. Ini kembali lagi, ini sekalipun mudah akan tapi itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala, wa hadhil akhlaqu hibatun minallah. Ya, akhlak yang baik ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tafaddulun minhu, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi ya li ahsaniha, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan kemudahan kepada akhlak yang baik ini. Yahdi li ahsaniha man syaa min ibadih, siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya ya. Ya. Selanjutnya ya, wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ya, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata kabbar thumma qala. Dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW ketika hendak salat istaftah itu membaca doa ya, disebut dengan doa istiftah. Memulai salat istaftah as-shalah, membuka salatnya dengan takbir kabbar. Setelah takbir apa yang dia baca? Doa istiftah ya. Istiftah banyak sekali ya. Banyak sekali. Dan salat dan doa istiftah hukumnya sunnah ya. Dibaca termasuk sunnah-sunnah salat, tidak dibaca tidak mengurangi ya salat ya. Beda dengan jika itu termasuk wajib-wajib salat dan rukun-rukun ya. Wajib salat ya, jika kita terlupa kita tutup dengan sujud sahwi. Sedangkan rukun ya, kita harus melaksanakannya. Jika ditinggalkan maka batal.
Seperti itu. Doa istiftah itu termasuk sunnah-sunnah salat ya. Di antara doanya ya, yang biasa kita baca biasanya apa, Pak? Allahu akbar kabira walhamdulillah, itu dari kecil diajarin seperti itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kadang cuma sampai wa ana minal muslimin, ternyata ada doa lanjutannya, Bapak. Ya. Kadang juga ada doa lanjutannya. Ya, ini nanti kita baca di sini. Dan doa istiftah ini ya, kita dianjurkan untuk beraneka ragam, kita ganti-ganti, tidak hanya satu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu juga sini. Ya. Apa lagi? Kenapa? Iya, banyak sekali doa-doa ya. Di antaranya ini disebutkan oleh Syekh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai sini aja biasanya. Nah, ternyata ada lanjutannya. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kepada amal yang baik, amal yang paling baik. Wa ahsanil akhlaq, dan akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mampu memberikan petunjuk kepadaku untuk amal yang baik, akhlak yang baik melainkan Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Wa qini ya. Wa qini sayyi'al a'mali was sayyi'al akhlaq. Ya Allah, lindungilah aku ya dari amal-amal yang buruk dan akhlak-akhlak yang jelek ya. La yaqini sayyi'aha illa anta. Sungguh tidak ada yang mampu ya memalingkan kita ya dari akhlak yang baik, dari akhlak yang buruk ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu An-Nasa'i ya, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Nah, ini doa ini kalau kita baca saat sholat fardu sebenarnya nggak bisa ya, kepanjangan ya. Ya. Nah, ini kita manfaatkan saat kita sholat sunnah ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW juga berdoa ya. Padahal Rasulullah SAW sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kenapa Rasulullah SAW tetap berdoa ya? Untuk mengajarkan umatnya ya. Ini doa diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik ya. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah SAW ada suri teladan yang baik ya. Ya bisa dipraktekkan ya. Ya, alhamdulillah punya semua bukunya ya. Kita tambah lagi doanya yang kita sudah baca, yang sudah kita biasa baca, coba kita tambah lagi baca ini ya. Coba saya ulangi lagi ya. Yang inna sholati sudah hafal semua ya. Wa ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa ant. Rawahu Nasa'i. Nah, rawahu Nasa'i jadi baca ini. Jadi dibaca rawahu Nasa'i. Ini bukan doanya. Lanjut Bapak-bapak ya. Ada yang tanyakan? Ya. Masih ada waktu ya? Satu ya? Ya, kita baca lagi. 1 2 hadis, 1 3 hadis. Wa an Ziyad ibn Ilaqah ya, ini seorang tabi'in. An ammihi, dari pamannya. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Rawahu Tirmidzi ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bahwasanya di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik, juga Rasulullah SAW berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari akhlak yang buruk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min munkaratil akhlak, dari akhlak-akhlak yang mungkar, yang jelek ya. Wal a'mal, begitu juga amal yang buruk ya. Wal ahwa, dan hawa nafsu ya. Tafadhol Ustaz, azan dulu. Belum. Lanjut. Wa an Ibnu Mas'udin. Nah, Ibnu Mas'ud siapa di sini?
Abdullah bin Mas'ud ya. Radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi ya. Ini doa biasanya kita baca ketika bercermin ya. Ya. Allahumma kama hassantal, dalam riwayat yang lain, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi ya. Insyaallah lanjut setelah azan insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi amma wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ya, disunahkan ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana kita meminta akhlak yang baik, kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang buruk. Dan seperti ini sudah menjadi ya sesuatu yang ada terbiasa dalam agama kita. Ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan kepada surga, ya. Di saat yang sama kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dimasukkan ke dalam neraka ya. Ini termasuk sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita minta kebaikan, di saat yang sama kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk dijauhkan dari segala keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meminta kebaikan dunia dan akhirat, dan juga berlindung dari azab neraka. Ya. Qala Tawus ibnu Kaisan rahimahullahu taala, inna hadhil akhlaqa manaihu yamnahuha Allahu azza wa jal man yasha'u min ibadihi. Dikatakan oleh Tawus ibnu Kaisan ya, bahwasanya akhlak ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hambanya. Fa idza arada Allahu azza wa jalla bi 'abdin khairan manahahu minha khuluqan hasan. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka apa yang Allah berikan? Maka Allah berikan kepada dia akhlak yang baik ya. Ini jadi indikasi ya untuk kita semua. Kalau kita alhamdulillah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berakhlakul karimah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari diri kita ya. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Makarimul Akhlaq. Tawus Ibnu Kaisan ya, sedikit ya, kita mengenal beliau. Beliau adalah Abu Abdurrahman ya, seorang tabi'i ya. Seorang tabi'in artinya dia tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, akan tapi berjumpa dengan para sahabat ya. Yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, tidak berjumpa dengan sahabat, akan tapi berjumpa dengan yang berjumpa dengan sahabat disebut dengan tabi'in. Tawus Ibnu Kaisan adalah seorang tabi'i ya, ya. Termasuk sahabat dekatnya Abdullah bin Abbas ya. Beliau juga berguru kepada para sahabat kibar ya, di antaranya adalah Aisyah, kemudian Abdullah bin Umar, kepada Abu Hurairah ya. Beliau berasal dari Yaman ya. Wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membagi ya kepada kalian akhlak-akhlak kalian ya. Jadi akhlak itu sudah dibagi-bagi ya. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membagikan rezeki kalian ya. Berarti tandanya Allah Subhanahu wa taala sudah ya menjadikan seseorang itu akhlak yang baik, akhlak yang buruk ya. Akan tapi ini tidak menutup kemungkinan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membagikan rezeki kepada kita semenjak di perut, apakah dengan demikian kita tidak bekerja? Ya, tidak seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala sudah membagikan rezeki kepada kita sejak kita dalam perut ibu kita ya. Akan tapi itu apakah menutup kita untuk tidak bekerja? Tidak. Begitu juga akhlak. Akhlak juga sebetulnya seperti rezeki ya.
Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, innallaha ta'ala qad qasama bainakum akhlaqakum. Ya, sebagaimana kama qasama bainakum arzaqakum. Walaupun akhlak sudah dibagi, akan tapi ya kita harus ya berusaha mencari ya akhlak tersebut, membiasakan akhlak karimah agar menjadi bagian dari kita, agar menjadi rezeki kita ya, seperti itu. Falladzi yu'til arzaqa, akan tetapi syahidnya di sini adalah bahwa yang memberikan akhlak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Falladzi yu'til arzaqa, ya, yang memberikan rezeki, huwallazi yu'til akhlaqa, ya, yang memberikan akhlak kepada kita ya, itulah juga yang memberikan rezeki ya. Maka kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan akhlakul karimah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ya. Nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas ini. Saya akan bacakan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa innal akhlaqa mawahibu yahabullahu minha man yasha'u liman yasha'. Bahwasanya akhlakul karimah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan dari akhlak tersebut kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Walihada kama annahu matlubun fi babi iktisabi rizqi amran la budda minha. Oleh karena itu ya, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya akhlak itu seperti rezeki, walihada kama annahu matlubun fi babi iktisabi rizqi amran la budda minha, kita sudah ketahui ketika kita mencari rezeki itu harus ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, al-awwalu, halaman setelahnya, al-luju'u ilallahi fi taysirihi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan datangnya rezeki ya. Kedua, watsani as-sa'yu fi talabi rizqi min wujuhil masyru'ati al-mubahah, yaitu dengan mencarinya ya dengan cara-cara yang disyariatkan dan dibolehkan oleh syariat. Insyaallah kita beri tanda di sini ya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan qiraah dari kitab Ahadisul Akhlaq. Saya cukup sampai di sini. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kesalahan itu semata-mata dari kebodohan kita ya. Kita berharap mudah-mudahan ini sebagai wasilah ya, oleh Allah diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita memperbaiki akhlak kita ya. Mudah-mudahan setelah dari majelis ini dan majelis-majelis yang lain ya, kita berharap amal kita semakin baik dan akhlak kita juga semakin baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.